Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kiai karena sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjadi narasumber pertama dan narasumber utama dalam penelitian saya pada kali ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan pertama, Kiai, dari mana Kiai pertama kali mendapatkan hizib satwan tersebut? Saya mendapatkan ijazah Hifdzus Sakral pertama dari Habib Ahmad Sedap Bangil, yang kedua dari Syekh Fatihah Ahmad Sadil dari Yaman waktu lulus tahun 2011. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari siapakah pencipta hizib tersebut dan apakah panjenengan tahu sudah? Yang menyusul Sakral itu Syekh Abu Bakar Sakral, seorang di antara beberapa Habib yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu, yang beliau itu terkenal sebagai seorang filsuf dengan memahami yang mengikutnya. Beliau orang itu meriwayatkan surat Al-Fatihah menjadi kursi menjadi musakram itu. Oke, untuk selanjutnya eh, kapan hizib satwan tersebut rutin dibaca oleh para santri? Saya mengenalkan setiap setelah maghrib dan setelah subuh. Oh, katanya mereka kejadian apakah yang antum alami setelah membaca hizib tersebut? Ya, saya tidak mengalami hal-hal yang biasa saja. Tapi secara umum kehidupan saya mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Hizbus Saklam itu khasiatnya seperti dalam makna doanya, Allahumma inna habil hawajna lisiri bersyarat. Ya Allah, kalau ada sesuatu seseorang yang mempunyai sengaja keinginan berbuat buruk pada kami, pada dia atau vindikas perlu jadikan langsung dengan mereka terpatik dan seterusnya seperti mana sesuai. Akhirnya keselamatan oleh Allah selalu diberikan kepada saya, dan itu tentunya barokah dari beberapa doa, di antaranya doa Hizbus Sakram. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kiai, apakah kejadian atau manfaat yang Kiai dapatkan itu setelah satu kali membaca atau berkali-kali membaca ini? Ya, setelah dibaca secara istiqomah baru terasa panen. Lalu apakah ada dampak bagi orang yang awalnya istiqomah dalam mengamalkan atau membaca hizib tersebut lalu kemudian berhenti? Saya tidak meneliti itu ya, saya nggak tahu itu, karena itu pengalaman seseorang harus ditanyakan kepada yang bersangkutan. Lalu Kiai, mengapa hizib satwa tersebut di samping ada tasrif huruf dan dua bulan dan dicantumkan dalam Majmu' Syamil atau buku 6S? Ya, karena saya menganggap sebagai undang santri bulan harus berdoa
Pertama untuk keselamatan dulu ya sendiri. Dan kedua untuk ilmuwan itu ada doa untuk di dalam Al-Majmu'atul Mubarakah itu ada doa untuk memohon kecerdasan, memohon ilmu, memohon kesehatan. Semuanya itu harus diminta kepada Allah. Karena berdoa itu bagian dari keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa berdoa itu sangat dianjurkan, bahkan diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib berdoalah kalian kepadaku maka aku akan memberikan apa yang kamu minta." Jadi bagian dari keimanan Ahlussunnah wal Jamaah ialah meyakini doa. Karena ada aliran Mu'tazilah yang mengatakan doa itu tidak ada gunanya karena sudah manusia itu berjalan menuju kota sifat. Kalau Muslim menjawab bahwa doa itu bagian dari kerangka ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'malu fakullun miyassarun lima khuliqa lahu." Berbuatlah kalian, lakukanlah oleh kalian segala sesuatu, maka semuanya itu akan dimudahkan menurut jalan takdirnya. Jadi sebenarnya doa itu bagian dari takdir juga. Biasanya kalau Allah menghendaki keselamatan, ikhtiar untuk selamat selain secara fisik, misalnya naik sepeda motor supaya selamat secara fisik, orangnya sehat, jalannya tenang, menguasai dalam mengendarai mereka bawa dengan baik, tahu ilmu, maka jalan, dan bisa mengatur kecepatan. Kemudian berdoa, dengan Allah akan diberi keselamatan. Jadi doa itu adalah bagian dari usaha manusia yang oleh Allah yang diletakkan untuk selalu berusaha manusia itu supaya apa yang menjadi keinginannya bisa diperoleh dengan baik. Oleh karenanya membaca izin adalah bagian dari usaha yang dibenarkan oleh agama. Baik, terima kasih atas segala doa yang diberikan kepada saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.